Saya tantang Sob Katul Bekatul, tunjukkan bukti saya meminta bantuan sama Sob Katul Bekatul teman-teman 150 juta. Sampai hari ini kan tidak ada kan? Jadi mereka ini hanya fitnah saya. Kenapa? Karena saya bongkar rahasia Sedis yang mau memanfaatkan oten-oten Dodong untuk kepentingannya yang tidak bertepi itu. Kalau tidak saya speak up, tidak akan pernah dilaporkannya keuangan dia. Kalau saya tidak speak up, tak akan pernah dia mau mengatakan Desember mau beli rumah itu. Nah, diam dulu, ganti dong. Sabar. Tunggu Bang Leman. Ditunggu di mata pisau itu ada Ibu Francisca di situ. Bang Leman, sabar, tenang. Sabar Bang Leman. Kalau memang ada Bu Francisca di situ, suruh Bu Francisca kemari. Mumpung di sini ada Bang Rudi Yohanes. Ya. Ya. Bilanglah. Izin saya mau bicara dulu. Sebentar. Francisca itu santan saya. Saya sudah ingatkan dia, jangan bawa-bawa sebentar. Jangan bawa-bawa ibu saya yang sudah meninggal, saya bilang. Mama saya kan sudah meninggal, betul. Jangan kalian kira saya ada saya simpan. Ibu saya saksi Jehovah, sudah pernah saya bilangkan. Ibu kau saksi Jehovah. Kau betul. Penipu kau. Kau penipu dari Tunggu dulu, sabar dulu ini. Matikan dulu Pak host, dimatikan dulu. Sebentar. Saya tidak pernah mengatakan ibu saya tidak saksi Jehovah. Bahkan banyak di channel, di video-video saya katakan itu. Kalian aja baru mendengar. Bahkan saya bilang, sebelum ibu saya meninggal, saya bilang, "Ma, meminta ampunlah kepada Tuhan Yesus." Di depan mata saya, di telinga saya, dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Batasi itu, narasi begitu nanti terlalu bias. Kita bicara yang... Gak usah dulu, tunggu dulu, aku harus klarifikasi. Francisca itu sudah menyerang pribadi saya. Selepas ini saya serang pribadi dia. Dia itu mantan anggota dewan, banyak kali utangnya. Bunda Irma atau Rahmat ya, Bunda apa? Mila. Dia bilang gini, orang ini kan lucu. Mana mungkin dia mau ngasih aku uang 2M? Memang 2M itu 2 juta. Dia menawarkan untuk memulangkan, bukan untuk aku pertama, untuk memulangkan Jadi. Saya ada di bawah itu, saya dengar. Nah, dia siapkan uang 2M. Kemudian Ripa bilang, "Pak Wawan nambah enggak?" Ya, dari saya 1M jadi 3M untuk memulangkan series, bukan dikasih untuk aku. Tetapi kata Bunda Mila, kalau berhasil nanti series pulang, dia mau ngasih aku uang. Tapi dengan catatan aku kasih alamat lengkap series gini-gini. Memang aku on. Uangnya aja belum ada nampak. Kecuali Bunda Mila itu betul-betul kaya, ditransfernya aku langsung 300 juta, ini 10% uang muka kan ya. Barulah aku gemetar. Ini belum ada. Aduh, langsunglah herder Edis menebar fitnah. Bahkan series menebar fitnah. Aku katanya sudah menerima uang 3M untuk memenjara. Tidak ada, itu semua bohong. Kalau menurut saya, beliau berdamai, mereka berdua berdamai tidak perlu dikomal ya. Supaya netral, benar-benar netral. Berdamai saja secara live. Apakah itu lewat YouTube? Live di masing-masing YouTube. Bisa kan Bang Rudi? Seperti malam itu ketika Bang Rudi berdiskusi dengan Bang Edis. Apa dikomal gini? Dikomal gini aja berdua. Nah, ada satu jurinya lah. Itu kalau kami berdua nanti tengkar lagi kayak kemarin. Apakah membocorkan privasinya orang itu begitu penting? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bang, fokus. Bukan ke situ lagi, Bang. Kita ke Jangan ke situ lagi jangan ke situ lagi. Tolong orang-orang Kristen jangan ke situ lagi. Ya. Kita melihat yang positif ke depan. Orang ini berdamai itu. Jadi yang ingin saya sampaikan Bang Rudi, abang ini bukan orang Batak, Bang. Orang Batak enggak seperti tabiat abang, Bang. Orang Batak enggak pernah koar-koar, Bang. Dan enggak pernah bersekutu dengan RT lain, Bang. Bang Asar, jangan lagi ke situ, Bang. Kita ingin bukan masalahnya ke situ, Bang, tapi biar Bang Rudi tahu. Memang kau kira si Faruk itu bukan orang Batak, si Faruk? Ya, sebentar. Bang Rudi, sebentar. Masa harus ku bilang lagi kau herder? Sebentar, Bang Rudi, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, untuk video kali ini kita akan simak drama panas di dunia debat lintas agama dengan adanya perseteruan yang semakin memanas antara Edis Tipu versus Rudi Yohanes. Nah, teman-teman,
setelah beberapa kali Rudy Yohanes melakukan live streaming di Komal Yonatan Nandar dan memancing amarah dari seorang murtadin yaitu Pendi Aceh, kini situasi berbalik. Rudy Iskariot ditarik langsung ke Komal milik Pendi Aceh untuk membahas upaya perdamaian besar-besaran antara Edis TV versus Rudy Yohanes Iskariot yang selama ini bagaikan api disiram bensin, makin panas makin terbuka aib di mana-mana. Namun apakah pertemuan ini benar-benar untuk damai atau justru babak baru dari perang urat saraf yang lebih brutal? Pendi Aceh tampak gusar melihat perpecahan yang membuat wajah kekristenan tercoreng di muka publik. Ia berusaha menjadi penengah, tetapi semua tahu Rudy Yohanes dan Edis Tipu punya dendam ideologis yang dalam dan ego yang sama kerasnya. Nah, apakah Komal Pendi Aceh ini akan menjadi tempat perdamaian atau malah menjadi arena duel paling panas abad ini? Saksikan sampai akhir karena video ini dijamin paling menghibur dan penuh letupan kata-kata tajam. Bapak Ibu semuanya, Bang Rudy Yohanes sudah hadir ya. Sebagaimana judul saya tadi yang saya kasih bahwa kenapa sih Bang Rudy Yohanes hari-hari ini bersekutu dengan penghujat Kristen? Ya, kenapa dia bersekutu dengan penghujat Kristen? Dan ternyata tanpa beliau jawab, semalam saya mendapatkan jawaban sendiri bahwa kenapa beliau bersekutu dengan Kristen? Yang pertama, tidak ada Komal Kristen yang bisa beliau naik. Mungkin begitu ya. Ini praduga saya. Yang kedua, kenapa beliau bersekutu dengan penghujat Kristen? Dikarenakan ketika beliau buka Komal sendiri di report. Jadi saya tawarkan kepada Bang Rudy, Bang, masuk ke Komal saya. Mau tidak masuk? Supaya tidak ada lagi orang yang berpikir, termasuk saya secara pribadi, Rudy Yohanes atau Rudy Iskariot bersekongkol atau bersekutu dengan penghujat Kristen. Lalu Bang Rudy balas WA saya, Pak Pendi, apakah tidak takut dihujat? Saya bilang saya sudah siap. Oke, shalom Bang Nabirong, Bang Rudy. Shalom, shalom. Shalom Bang Rudy. Shalom, shalom. Shalom Nabirong. Shalom. Pak Pendi. Selamat malam. Bapak Ibu, tujuan saya adalah ingin mendamaikan. Ya, saya ingin menengah. Saya sudah telepon juga Bang Nabirong, bagaimana dari kedua belah pihak ini bisa berdamai, tidak berlarut-larut ya. Itu satu. Yang kedua, kita lihat hari-hari ini sudah beberapa kali Bang Rudy Yohanes atau orang memanggil beliau sekarang itulah Rudy Iskariot bersekongkol atau berkolaborasi atau juga bisa dikatakan bersekutu dengan penghujat Kristen. Nah, itu yang ingin saya tanyakan Bang Rudy ya. Apa alasan Bang Rudy? Lalu Bang Rudy mengajak orang juga, saya melihat ya, mengajak orang juga di tempatnya Sinandar bahwa bagaimana sih cara melapor Bang Edis TV. Nah, ini hal yang tidak bisa, saya secara pribadi saya tidak bisa toleransi ya. Saya katakan kepada saya pribadi, Bang Rudy adalah orang yang sangat jahat kalau dia melakukan seperti itu. Ya, jahat sekali Bang Rudy. Kok bisa-bisanya dia bersekongkol dan bersekutu dengan penghujat Kristen, lalu beliau membongkar trik bagaimana cara melapor Bang Edis. Itu Bang Rudy, silakan Bang. Oke, terima kasih. Sebelum saya mulai, saya mau bertanya, apakah ini room penghujat Islam? Bukan, Bang Rudy tahu sendiri, saya bukan. Oke, jadi begitulah kira-kira pertanyaannya ketika aku di room Islam, dibilang ini room penghujat Kristen. Ketika aku di room orang Kristen, pasti akan dikatakan Rudy berada di room penghujat Islam. Itu pasti. Maksimum Pak Fendi tidak mengakui, demikian juga orang-orang di room Islam itu. Mereka juga tidak mengakui mereka penghujat Kristen. Kan begitu ya. Jadi menurut saya dimanapun saya berada, itu bukan karena Islamnya, bukan karena Kristennya, tapi karena sayanya. Sayanya memang mau mereka bagaimana biar celaka, ya itulah teknik-teknik mereka. Jadi saya datang ke room Islam itu bukan ke room Islam sebenarnya, tapi roomnya Nandar. Karena tidak ada ditulis di situ judulnya room Islam, nggak ada. Tapi yang ada Yonatan Nandar. Ya. Saya masuk ke room Yonatan Nandar dan di sana saya diterima dan disambut dengan baik. Dan saya merasa kami sesama anak bangsa saja, bukan sesama saling ibaratnya kau Islam, kami Kristen. Tidak ada itu kelompokannya. Itu yang pertama Pak Pendia. Demikian juga masuk di room ini.
Saya lihat judulnya Pendi Israel. Tidak ada di situ dibuat Pendi Kristen ya. Kalau ini memang saya masuk ke roomnya Pendi Israel, bukan ke roomnya Kristen ya. Jadi saya masuk room Israel ini. Jadi framing yang coba dibangun oleh Pendi Aceh ini ya, dengan memframing Rudi Yohanes masuk ke room penghujat Kristen, terbantahkan oleh jawaban dari Rudi Yohanes sendiri. Oke, nah kemudian Pak Pendi tadi bertanya, kenapa saya harus melakukan itu semua? Begini, yang menjadi permasalahan saya dan Edis itu sederhana, ya, bahwa bulan 5 Edis sudah menyerang pribadi saya tidak lanjutkan, dan saya diamkan ya, dan saya anggap dia itu, ya orang-orang masih mencari hidup lah di Amerika. Kalau saya serang seperti sekarang, mungkin dia sudah kelepek-kelepek ya, saya biarkan. Bulan 9, Edis membuat sebuah pernyataan, bahwa salib itu rancangan iblis. Saya tak terima. Ya, maka berapologet lah saya. Apologet artinya mempertahankan iman. Maka saya ajak dia debat, dia tak mau. Akhirnya saya buat video. Setelah saya buat video, besoknya dia buat video, videonya entah apa-apa aja. Ya, ditujuhnya lah saya makan donasi Rudi Simamora, menghabiskan donasinya tidak sampai Rp1 dan segala macamnya. Karena bulan 5 dia sudah saya peringatkan dan saya tidak membalas. Masa bulan 9 ini harus saya biarkan lagi? Karena bulan 5 itu orang udah bilang, karena nggak saya jawab, oh berarti benar. Dan setiap mereka masuk ke room saya, baik Ucli maupun Oten, itu aja bicaranya itu aja. Makanya saya pikir, ternyata harus saya jawab, makanya saya jawab ya. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Pendi. Silakan. Apa yang Bang Rudi sampaikan, saya serahkan semuanya ke Bang Rudi. Ya, kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik, silakan tanyakan langsung kepada Bang Rudi apa yang mau ditanyakan. Itu dari saya. Karena kalau saya sering telepon sama Bang Rudi ya, saya sering bilang sama Bang Rudi jaga keseimbangan ya, jangan terlalu meledak-ledak. Saya selalu ingatkan Bang Rudi, jangan terlalu meledak-ledak Bang ya. Nah, jadi kepada teman-teman yang mau bertanya kepada Bang Rudi, silakan naik. Apapun yang mau ditanyakan silakan naik. Bang April, shalom Bang. Malam, salam Bang. Salam Bang Rudi, salam Bang Nabirong. Salam. Iya. Saya kenal kali suara ini. Ya begini Bang, aku berharap ada perdamaian ya. Dan aku tergelitik dengan terakhir kemarin atau kapan itu ya? Kemarin kayaknya kata-kata abang ya. Aku sudah mau berdamai dengan Edis dan aku ajukan damai. Senior loh, ngajukan damai loh. Dan aku yakin kalau 4 kali. Bang Edis, ya. Sorry Bang. 4 kali saya ajukan. Ya, 4 kali. Mukanya kemarin terakhir. Mukanya Bang Rudi sekarang yang berbicara, senior berani bilang 4 kali, itu udah satu sikap menurut aku namanya merendahkan hati ya. Aku bukan membela Bang Rudi ya. Aku bilang perlakuan yang kemarin Bang Rudi naik ke sana itu adalah aku bilang keliru atau salah. Kalau aku bilang salah, itu salah. Kalau aku bilang benar, benar. Selebihnya dari sejarah kita biasa tahu. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah kenapa Bang Rudi melakukan itu? Kan itu pertanyaannya. Kalau dilihat runtut di belakangnya itu, dia live rungkat, dia live rungkat, dia live rungkat. Lama-lama kesel juga. Manusia kalau kayak gitu, eksisnya adalah dia bertahan. Bagaimana cara bertahannya? Cara bertahannya adalah gimana caranya aku bisa bertahan. Adanya di Nandar yang roomnya kuat, ya masuk saja ke sana. Ya. Kalau misalnya adanya roomnya enaknya hatinya Bang Rudi ke si Riva, ya masuk ke sana. Ya, adanya kemana? Ya masuk ke sana. Eksis itu karena dia kejepit, dia mau selamat nih. Gimana caranya? Ya aku ke sana larinya. Ya, jadi ada kronologisnya. Tapi sikap itu tidak dibenarkan. Dan Bang Rudi kalau misalnya itu dibilang, aku nggak keberatan kalau kau pendapatan begitu, pasti ya itu terserah orang. Artinya sebelum melakukan kayak begitu, ya ada kronologinya. Nah, berkaitan dengan yang sekarang, kronologi yang sekarang ini, yang pertanyaan aku menggelitik adalah, ya, semua orang menanyakan ke Bang Rudi bahwa kau sudah ocop donasi, kau sudah ini, sudah itu, segala macam. Kalau itu misalnya benar, ya, udah dijawab semuanya. Nah, pertanyaan yang menariknya adalah, sudah dijawab dengan benar, yang bikin jadi masalah itu adalah, yang sudah dijawab benar ini berulang-ulang, dan membuat Bang Rudi itu merasa tidak nyaman karena ada anak-anaknya. Karena dia takut kepada anak-anaknya nanti menyebabkan A, B, C, D, E.
Artinya apa? Artinya kalau mau aku bilang gini loh, ketika orang itu dia punya sensitivitas, contoh ya, sensitivitas kita ada misalnya kita nih ya, punya misalnya kakinya pincang lah misalnya gitu ya. Misal ketika kita lagi berbicara sama orang-orang seperti kayak begitu, goblok lo, tolol lo, ini lo. Tapi begitu disentuh, kaki lo pincang, dasar nggak bisa jalan. Dia tersinggung di situ, artinya sensitivitas dia ada di situ. Orang harus mengerti itu. Jadi setiap orang itu psikologisnya, sensitivitasnya itu berbeda-beda. Ketika kau sudah sentuh bahwa kau mengocop dan dia tersinggung, jangan kau lanjutkan lagi. Itu pembelaannya dia untuk menyatakan bahwa aku nih mau kasih tahu ke orang. Dan di dalam kayak begitu eksisnya adalah, dampaknya adalah, artinya apa? Dia terus digas terus sama Bang Rudi. Salah nggak? Salah. Seolah-olah Pak, seolah-olah Bang Rudi memberikan provokator. Udahlah sekali aja bicara, 2 kali, itu kan berkali-kali tuh terus tuh. Salah nggak? Salah. Kalau salah bilang salah, udah. Nah pertanyaannya adalah, Bang Rudi itu minta, aku tidak begini, Edis. Kau minta maaf ke aku tidak suka kata-kata itu, selesai kita. Kalau aku tangkap itu kayak begitu dong rumusnya sebetulnya. Itu selesai sebetulnya. Cuma pertanyaannya adalah, maaf kata ya, Edis kan, aku kurang tahu ya, dia tidak tangkap, dia tidak tahu, dia tidak sadar, atau tidak ada orang yang memberitahukan tentang ini. Jadi channel ini, itu aku bilang mau mendamaikan. Jadi orang yang masuk ke sini sebaiknya adalah orang-orang yang netral ya. Tidak memilih ke Edis, tidak memilih ke Bang Rudi ya. Harus netral dulu. Kalau nggak netral kita nggak bisa bicara kalau kayak gitu. Cara netralnya gimana? Harus merendahkan hati semuanya, harus meminta maaf semuanya. Kaitannya dengan fitnah keji dari Edis TV yang menuduh Rudi Yohanes memakan donasi anak Batak. Sebenarnya tuduhan itu sudah dijawab berulang kali oleh Rudi Iskariot. Tetapi dasar herder Edis TV tetap saja dikatakan oon, tidak mau tahu dan tidak mau mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Rudi Iskariot. Nah, bagaimana mau bisa netral sedangkan menurut Rudi Yohanes sendiri dia begitu masif diserang oleh herder Edis TV. Tadi Bang Rudi udah bilang loh, dia senior loh ya. 4 kali aku sudah bilang keajukan, tetapi ditolak. Apakah itu benar? Apakah itu salah? Ya, nanti Bang Rudi yang klarifikasi. Bahkan kemarin nih yang kemarin channel kemarin Bang Rudi bicara juga. Aku udah bicara nih kemarin. Barusan kemarin channel aku nggak tahu kapan dia. Nah, di dalam sini juga kita akan berbicara harus merendahkan hati untuk ya oke. Edis, aku keberatan dengan kata-katamu mengocok donasi. Kamu harus bilang minta maaf. Oke, aku tidak akan mengobok-obok lagi Edis tentang deportasi. Itu ibarat kata apakah itu benar atau tidak, ini hanya pribadi aku aja. Jadi harus merendahkan hati. Jadi dan kebanyakan orang, sorry bukannya aku ini ya, menuntut kepada Bang Erye ABCDE di dalam channel Muslim ya. Tetapi kalau ditanya Bang Rudi, kenapa kau tidak tanyakan kepada Edis? Kenapa kau tidak tanyakan kepada Edis yang sama? Nggak ada yang mau tanya kepada Edis yang sama. Tapi semuanya pokoknya adalah, waduh itu kalau ngelihat ini waduh, aku bilang kasihan lah, aku bilang lah. Nggak begini cara, itu senior itu. Ya aku ada rasa namanya abang sama kakak senior itu harus ada lah. Nggak bisa begitu caranya, nggak bisa dilanjutkan, kalau harus diberhentikan ini. Dan ini terlalu berbahaya ya kalau kita buat sebagai seorang Kristen ya. Itu aja dari aku sementara, Bang Rudi, Bang Pendi. Sebenarnya bulan 5 kemarin ketika Edis melakukan kong kali kong dengan Rudi Simamora, saya kan sudah ingatkan dia dan sudah saya jelaskan, Dis kau keliru Dis. Rudi Simamora itu mengalami 2 tempat penjara. Yang pertama di LP Polresta, yang kedua di LP Negara, Lembaga Pemasyarakatan, yang satu tahanan rutan, sudah. Yang di LP, yang di rutan Polrestabes, aku urusi dia sepenuh hatiku, sekuat tenagaku dan sekuat dana yang ada. Paham Kodis? Paham Bang. Kau lihatlah ada videonya pra peradilan. Kau lihat videonya ada kami makan, istrinya pun ada segala macam ya. Yang gara-gara PC The King, tanggal 30 Oktober, saya sudah mengambil sikap berhenti memungut donasi. Dan saya ulangi lagi 1 November. Jadi, uang yang terkumpul sisa itulah saya buat untuk pra-peradilan. Paham Kodis? Paham. Ketika Rudi Simamora masuk lembaga pemasyarakatan, saya tidak urus lagi. Karena saya sudah berhenti sampai 1 November memungut itu ya.
Tetapi pra-peradilannya saya tuntaskan sampai tanggal kalau nggak salah 18 November. Kalah kami dia, pengumumannya hari Senin kalau nggak salah saya. Sudah saya jelaskan, mengerti kau paham bang? Oke. Berarti kita udah paham ya, oke. Tidak ada lagi saya balas dia bulan 5. Sampai kemarin bulan 9, hanya gara-gara aku minta ajak debat, perbicaraan kami bulan 5 itu pura-pura nggak tahu dia, pura-pura blow on. Padahal tidak ada kucolok matanya, dia mencolok mataku. Aku hanya ngajak dia debat. Kemudian dia colok mataku, ya aku balas dong. Masa 2 kali dicoloknya mataku ya, pipi kiri kanan dari tempelengnya. Masa aku kasih mataku dicolok ya. Oke, kemudian kenapa aku harus melakukan ini? Karena sudah aku minta perdamaian sama si Edis, dia nggak mau. Bulan 5 udah aku minta ya, udah berdamai kami. Bulan 9 kemarin ku minta lagi, malah melonjak orang itu, ditambah lagi Pak Udin Caikiti. Ku ingatkan itu, Dis, janganlah lakukan ini. Kalau kau lakukan ini, aku bisa panik loh. Ku sebarkan semua datamu, bla 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 bla. Aku kan sudah di Amerika, yakin kau? Ya, nah, karena dia sudah di Amerika, menurut dia nggak bisa tersentuh. Ya sudah, kenapa dia marah-marah? Aku tes lah, kutunjukkan alamat dia, kutunjuk, larilah dia dari situ, dari LA, lari dia ke California, pergi pula ke gereja Advent, kumpulan orang Advent. Di situ ada Namboru Kuboru Tagalung. Kulihat di Facebooknya muncullah hidungnya dengan hidung Udin Caikiti. Jadi kemana lagi dia dilari kan? Kuspil lah gereja itu. Ternyata ini aku bilang sama kalian semua ya, andai kata aku tidak speak up di tempat Sinandar dan di mana-mana, percayalah kalian ya, sampai hari ini si Edis tidak akan pernah mengumumkan berapa donasi yang sudah dia kumpulkan. Si Edis tidak akan pernah mau mengatakan Desember kita bangun, karena ada itu. Dia akan terus sampai dia kenyang, sampai dia butong, sampai dia gemuk. Untung saya kasih tahu sehingga dia mulailah membuka sedikit rahasia dia. Ada suara. Ya. Perseteruan panas antara Rudi Yohanes Iskariot versus Edis Tipu ternyata bermula dari masalah donasi. Rudi Yohanes Iskariot difitnah memakan donasi anak Batak, padahal sudah berkali-kali diklarifikasi. Sementara Edis Tipu sendiri justru dituding mengumpulkan donasi lebih besar dengan dalih membangun rumah apologet, tetapi diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Donasi dibalas donasi, fitnah dibalas klarifikasi. Jadilah perang terbuka yang bikin dunia apologet, dunia debat lintas agama, dan dunia kekristenan terguncang. Kemudian kenapa saya nyerang Udin Caikiti? Udin Caikiti sudah saya ingatkan, tolonglah suruh Udin Caikiti itu diam. Jangan dikiranya aku nggak punya data dia. Aku tuh dengan Ibu Sarah dulu kan dekat kami kan. Sama Udin Caikiti kami dekat loh. Pernah diajaknya aku untuk menteror Indonesia dengan menghujat Islam. Itu langsung saya bilang ya, tidak saya kurangi sedikit pun. Disuruhnya saya mengumpulkan beberapa orang pendebat untuk menghujat Islam. Kalau apa-apa dia akan membawa kami lari ke Amerika. Kenapa? Karena dia sudah bertemu Henry Tarigan. Itu nggak bohong ya. Saya ingatkan, ternyata nggak bisa diingatkan. Akhirnya saya buatlah gambar-gambar itu. Kalian semua sudah tahu dan tidak saya tunjukkan wajahnya. Rupanya orang yang bersangkutan klarifikasi, ya sudah, berarti yang saya buatkan benar. Saya sudah itu sob katul bekatul. Dia memfitnah saya bahwa saya ada mengajukan uang 150 juta sama dia. Makanya saya tantang Sob Katul Bekatul, tunjukkan bukti saya meminta bantuan sama Sob Katul Bekatul teman-teman 150 juta. Sampai hari ini kan tidak ada kan? Jadi mereka ini hanya fitnah saya. Kenapa? Karena saya bongkar rahasia Edis yang mau memanfaatkan oten-oten Dodong untuk kepentingannya yang tidak bertepi itu. Kalau tidak saya speak up, tidak akan pernah dilaporkannya keuangan dia. Kalau saya tidak speak up, tak akan pernah dia mau mengatakan Desember mau beli rumah itu. Nah, dia dulu ganti dong. Sabar. Tunggu Bang Leman. Ditunggu di mata pisau itu ada Ibu Francisca di situ. Bang Leman, Sabar, tenang. Sabar Bang Leman. Kalau memang ada Bu Francisca di situ, suruh Bu Francisca kemari. Mumpung di sini dalam Rudi Yohanes. Ya. Ya. Bilanglah. Izin saya mau bicara dulu. Sebentar. Francisca itu santan saya. Saya sudah ingatkan dia, jangan bawa-bawa sebentar. Jangan bawa-bawa ibu saya yang sudah meninggal, saya bilang. Mama saya kan sudah meninggal, betul.
Jangan kalian kira saya ada saya simpan. Ibu saya saksi Jehovah, sudah pernah saya bilangkan. Ibu kau saksi Yehova. Kau Betul. penipu kau. Kau penipu dari Tunggu dulu, sabar dulu. Tunggu dulu ini. Matikan dulu Pak host. Dimatikan dulu. Sebentar. Saya tidak pernah mengatakan ibu saya tidak saksi Jehovah. Bahkan banyak di channel, di video-video saya katakan itu. Kalian aja baru mendengar. Bahkan saya bilang, sebelum ibu saya meninggal, saya bilang, "Mak, meminta ampunlah kepada Tuhan Yesus." Di depan mata saya, di telinga saya, dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Batasi itu, narasi begitu nanti terlalu bias. Kita bicara yang... Gak usah dulu, tunggu dulu, aku harus klarifikasi. Francisca itu sudah menyerang pribadi saya. Selepas ini saya serang pribadi dia. Dia itu mantan anggota dewan, banyak kali utangnya. Tunggu, aku sudah ingatkan dia, jangan serang pribadiku. Mamaku sudah mati, jangan kau serang, aku bilang. Karena aku tidak pernah menutup dataku. Dari dulu kalau nggak tanya semua penonton, selalu aku bilang mamaku dulu seorang saksi Jehovah. Tetapi di akhir hidupnya, dia mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saya saksinya. Silakan. Francisca ini diklaim adalah tante dari Rudiana sendiri ya, mantan anggota DPR, tetapi sekarang banyak hutang katanya. Bicaranya yang sopan ya, sebentar dulu. Ya. Ini kita di sini Kristen semua ya. Ini bukan Komalnya Nandar. Kita ini orang Kristen semua. Kita tunjukkan kita adalah pengikut Kristus. Ya, tunjukkan kasih kita. Kita boleh benci, boleh tidak suka sama orang, tapi di setiap bicara kita, di setiap pertanyaan kita, tunjukkan kasih kita. Nah, apalagi siapa yang naik tadi? Saya netral orangnya. Ya sebentar. Tadi kan Mama Bang Rudi sudah meninggal, ya. Dan Bang Rudi mengaku bahwa memang mamanya almarhum adalah saksi Yehova. Jadi saya pikir tidak fair kalau dibawa orang yang sudah meninggal, yang sudah pulang ke rumah bapak. Nah, bahkan tadi dibilang itu ada Ibu Francisca. Nah, tolong suruh Ibu Francisca kemari, mumpung baru di sini. Oke, silakan. Mari kita bicara dengan kasih. Ya. Iya. Boleh tidak suka, mari, tapi tunjukkan sikap kita. Sabar dulu. Saya cepat aja, Bang. Sabar dulu. Saya cepat aja. Sebentar Bang Musafir, sebentar Bang Musafir. Sebentar Bang. Oh, lanjut. Oke. Iya, Oke Bang Ek, silakan. Saya di sini saya sangat minta terima kasih sama Pak Pendi, karena saya orang pertama yang membujuk Pak Pendi, memohon kepada Pak Pendi untuk mendamaikan sang debaters dengan Abang Edis. Betul kan Pak Pendi? Waktu Bang SD naik ke Komal Bang Nandar kedua kali atau pertama kalinya itu saya naik ke sini, saya memohon kepada Pak Pendi. Saya bilang tolong ajak teman-teman apologet yang lain untuk bisa mendamaikan Pak sang debaters dengan Abang Edis. Itu saja, saya tidak mau ini terus-terusan. Saya hanya maunya damai dan saya tidak berpihak kepada siapa, karena saya sebagai orang awam, saya menilainya dua-duanya apologet terbaik untuk iman kita. Jadi saya maunya berdamai. Itu saja. Dengan ini yang bikin masalah tambah besar ini, yang tapping di bawah, header ini yang Bang SD yang bilang itu yang terbawa suasana, masalah tambah besar. Itu menurut saya orang bodoh tapi penilaian saya begitu. Jadi kalau untuk Pak Rudi tidak usah herokan dengan itu netizen yang di bawah, karena Pak Rudi tidak kenal mereka. Pak Rudi hanya kenal Abang Edis. Jadi yang tapping di bawah tidak usah urusi mereka. Itu saya maunya damai. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Aku jawab dulu ya. Saya buat di status Facebook saya begini. Yang menjadi permasalahan di antara aku dan saya di situ, tidak ada orang Kristen yang bijak. Mereka bukan mau mendamaikan, tapi membujuk saya dan memaksa saya untuk merendahkan diri di hadapan Syedis. Ibaratnya inilah namanya politik belah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Saya bilang saya nggak mau. Tapi kalau ada orang Kristen kemarin berusaha mendamaikan saya, namanya Lemba Efron, Edis tak mau. Padahal Edis dia bilang gini, memang Rudinya mau dihubungi sama saya, dikirim WA itu. Saya bilang saya mau. Ternyata dihubungi Lemba Efron, Edis cuek. Nah, mengenai ibu saya SSC, tolong kalian tonton. Ada kemarin bilang Edis SSC kan? Saya mengakui saya belajar SSC 6 tahun. Tidak pernah saya tutupi. Dari tahun 86 sampai tahun 92. Makanya saya bilang saya bisa mengatasi SSC.
Dan ketika saya dulu mulai live itu, ya, saya tidak pernah mengatakan ibu saya tidak SCC. Selalu saya katakan ibu saya adalah saksi Yehova. Tidak pernah saya tutup. Orang-orang lama yang menonton tahu itu. Tidak pernah saya tutupi. Oh, ibu saya bukan SCC. Saya bilang, coba nanti cari video saya yang lama mengenai diskusi sama dia dan SCC. Di situ saya bilang, ibu saya itu memang SCC, saya bilang. Ya. Jadi kalau ada orang ini dia di mata pisau, biarin aja di mata pisau. Tapi Francisca sudah menyerang pribadi saya dan menyerang ibu saya yang sudah meninggal. Saya katakan Francisca makan anggota dewan yang banyak utangnya. Selagi dia anggota dewan pun banyak utangnya. Karena saya pernah memoto anaknya, utangnya belum dibayar dia. Berapa bulan kemudian baru dibayar. Dan ada orang catering juga datang sama kami menagih. Dan sampai hari ini masih banyak utangnya. Karena dia sudah menyerang pribadi saya ya. Saya serang dia sekarang, sampaikan. Saya hadapi mereka, suruh si mata pisau jadi pengacara dia. Kuhadapi mata pisau 1 lawan 1. Aku dengan dia, aku tak takut. Silakan. Tadi ada yang bilang di bawah sebentar ya. Tadi ada yang bilang di bawah, ada Ibu Francisca suruh naik. Ya, kalau ada di bawah kita naikin, ya. Kalau ada Ibu Francisca di bawah kita naikin, teman-teman ya. Jadi kalau Ibu Francisca ada di tempatnya Bang Mata Pisau, tolong hadir ke sana, bilang untuk hadir kemari. Mumpung Bang Edis, Bang Rudi ada di sini. Bang, saya duluan. Tadi saya duluan. Ya, Pak Silalahi, Musafir dulu, silakan. Ya. Bang Rudi, kabar sehat? Aman ya? Oke, Bang Rudi, saya sudah kenal lama. Saya masuk di TikTok, Bang Rudi sudah ada. Kita sudah tahu itu. Kita sudah tahu bersama ya. Bang Edi, saya ketemu tahun lalu, dia baru mau buat, dia punya di TV. Sebelumnya kan dia bermain di VFB dengan bermain di YouTube ya. Saya tidak sebut nanti kena algoritma. Tuh, saya tahu semua. Teman, kita semua sama, teman. Kita seiring sejalan. Saya bukan melihat tentang keadaan yang sekarang ya. Ini kan ada triggernya. Saya izin Bang Rudi, apa Bang Rudi sudah klarifikasi yang telepon Bang Edis itu sebenarnya memang Bang anak Batak? Sudah. Yang Bang Rudi sudah klarifikasi itu sebab setelah itu ada muncul akun juga yang pada bulan itu juga saya ikuti. Oh, ini akun baru dan saya ikuti, dia kasih masuk semua video-videonya. Dan setelah itu dia menelpon beberapa bulan kemudian, dia menelpon apologet Kristen. Dan di situ ada yang dia meminta dana 100 juta. Dan pada saat kita lagi live, telepon itu masuk. Dan teman apologet saya yang hostnya, ini ada telepon dari Bang Rudi. Dia minta 100 juta untuk dia punya remisi. Pertanyaan saya, sampai segitunya. Coba kita lihat dulu. Ini dari telepon Bang Rudi ke Edis, dan pada saat Edis live, Edi ungkapkan itu. Dan saya ada di situ juga. Dan saya tahu itu. Saya dapat telepon dari Bang Rudi bahwa Bang berdebater saya tidak menerima uang sama sekali. Saya minta bantu Bang Edis untuk bantu saya uang gitu. Tapi telepon ini berlangsung terus sampai bulan lalu. Terakhir sekali bulan lalu ada yang ditelepon teman apologet. Untung Musafir tidak pernah mengumbar-umbar nomor WA. Tidak sama sekali. Makanya saya tidak ditelepon. Tapi kebanyakan dia menelpon. Ada apa sebenarnya ini? Coba Bang Rudi, bisakah mengklarifikasi dulu tentang hal ini? Apakah itu betul anak Batak? Sekali lagi, sebab ini orang-orang paling pintar di dunia pun bisa terkecoh dengan yang model begini. Kita tidak sadari sebenarnya sumbernya dari situ dulu, akhirnya terungkap. Dan di situ Bang Rudi kan menanggapi pada saat itu, karena itu ada yang rekam dan disebarluaskan pada saat itu juga. Saya kaget, pas selesai live 1 jam, kenapa ini sudah muncul di beranda saya rekaman ini? Oh, ini mau nembak Bang Rudi nih, ada maksud ini sama ada masalah ini. Betul kan? Bulan itu langsung Bang Rudi menjawab dan langsung mengklarifikasi Bang Edis. Tapi apakah dihubungi anak Batak itu? Tidak. Apakah kamu menelpon begitu? Dan saat itu saya bilang, tolong minta nomor rekeningnya. Dia tidak mau kasih nomor rekening. Kalau dia kasih nomor rekening pasti nama lain itu. Pasti nama lain yang dia minta 100 juta tentang remisi. Pasti nama lainnya tidak mau kasih muncul, tapi itu maunya untuk supaya jadi polemik itu sebenarnya. Ya, kujelaskan dulu Pak Musafir. Ya. Kalau si Rudi Simamora menelepon Edis, sudah kuklarifikasi benar kata Rudi Simamora. Bahkan aku tunjukkan WA kami sama dia kan. Bahkan teleponan kami pun aku sampaikan sama kalian. Cuman menurut Rudi Simamora, si Edis TV tidak mengerti apa itu pra-peradilan. Si Rudi Simamora sudah mengatakan, setahu saya Bang Rudi itu mengurus saya sampai pra-peradilan. Oleh si Edis nggak mau tahu.
Kata dia, sampai hari ini saya mengumpulkan donasi. Bulan 5 waktu itu ya. Saya bilang saya tidak mengumpul donasi lagi sejak 30 November. Ya. Nah, itu yang tepat. Nah, kemudian mengenai si Rudi Simamora untuk banding meminta uang sama penggemar, betul. Dia minta 70 juta, ada seorang ibu dikasih 60 juta, katanya bentuk pinjaman. Kemudian dia minta si Edis untuk kasasi atau apa ya, 15 juta, itu betul diakui Rudi Simamora juga. Tapi Edis tak mau bantu. Edis ini kan dia sendiri yang ngocop untuk diri sendiri. Padahal dia dapat 4 miliar, 15 juta berapa sih? Dia nggak akan mau membantu siapapun. Maka dia bilang sama Rudi Simamora, dilimpahkan ke aku. Nah, itulah membuat Rudi Simamora sempat marah. Dikiranya saat si Edis mengomongkan itu aku masih ngumpul donasi. Tidak, aku bilang aku nggak ada lagi. Nah, baru yang ketiga, mengenai 100 juta, aku belum pernah dengar. Tapi aku dengar waktu itu di Room Oki pernah diucapkan itu dan suaranya sudah diverifikasi suara dia. Cuman mengenai kebenarannya aku nggak tahu. Silakan. Iya, dan ini saya klarifikasi juga, saya mohon maaf Bang Rudi, karena kita tahu hukum dan kita belajar hukum. Jadi patut harus kita edukasi bahwa deportasi itu tidak semudah yang kita bikin kalau dibilang petisi-petisi itu. Jelaskan kepada mereka yang di sana. Mereka sangat berharap sekali itu Edis harus datang ke Indonesia dan dipersekusi. Itu mereka semangat sekali waktu Bang Rudi masuk ke Komal mereka. Jadi saya mohon Bang Rudi batasi. Ekspektasi mereka beda, Bang. Itu. Jadi saya sarankan sebagai adik, saya minta Bang Rudi batasi di Komal mereka. Ini antara kita gitu. Kalau sampai ke mereka itu sudah yang cerita. Ku jelaskan ya. Kenapa aku masuk Komal mereka? Tadi sudah dijelaskan siapa dia. Aku live di tempatku langsung diserang herder. Cup, mati. Nggak sampai 5 menit mati. Padahal belum ada ngomong apa-apa. Sudah, saya banding. Besoknya bisa lagi dihajar sampai 10 kali. Akhirnya kebetulan Nandar bilang, ayolah ya di tempatku aja kebal. Kulihat kau diterjang terus. Oke, masuk ke tempat Nandar. Kita kan tahu Udin Caikiti pernah berkesaksian, dia dijemput bintang 1, tapi kan tidak bisa dibawa pulang. Ya dari situ aku paham bahwa si Edis bagaimana mau buat dia pulang. Ya kata si Edis pun dia nggak bisa dibawa pulang, ya aku bilang aja suka-suka. Tapi coba kalian lah, siapa tahu berhasil. Kan itu. Karena kawanku ya, cerita. Sampai ada yang 2 miliar lah, 1 miliar. Tunggu dulu. Ya, lanjut. Karena kawanku cerita pernah ada yang sukses memulangkan orang dideportasi dari Amerika itu, orang Indonesia, hanya melaporkan ke ICE itu tadi. Nah, kemudian naiklah Bunda Irma atau Rahma itu ya, Bunda apa? Mila. Dia bilang gini, orang ini kan lucu. Mana mungkin dia mau ngasih aku uang 2M? Memang 2M itu 2 juta. Dia menawarkan untuk memulangkan, bukan untuk aku pertama, untuk memulangkan Jadi. Saya ada di bawah itu, saya dengar. Nah, dia siapkan uang 2M. Kemudian Ripa bilang, Pak Wawan nambah enggak? Ya dari saya 1M, jadi 3M. Untuk memulangkan Jeris, bukan dikasih untuk aku. Tetapi kata Bunda Mila, kalau berhasil nanti, Jeris pulang, dia mau ngasih aku. Tapi dengan catatan aku kasih alamat lengkap Jeris gini-gini. Memang aku on. Uangnya aja belum ada nampak. Kecuali Bunda Mila itu betul-betul kaya, ditransfernya aku langsung 300 juta, ini 10%, uang muka kan ya, barulah aku gemetar. Ini belum ada. Aduh, langsunglah herder Edis menyebar fitnah, bahkan Seris menyebar fitnah. Aku katanya sudah menerima uang 3M untuk memenjara, ada itu semua bohong. Silakan. Ya, kalau itu kita mengerti, itu cuma gimmick. Jadi begini, Bang Rudi, teman-teman yang lain tentang diksi dan aksara nama orang, Musafir hindari. Tetap Musafir bilang Bang Rudi, tetap tidak ada tambah-tambahan embel-embel di belakang. Gitu. Jadi saya mohon juga teman-teman yang typing di bawah yang bukan berhadapan dengan persoalan ini, cukuplah Bang Rudi dengan Bang Edis. Oke. Yang memberikan saya mau potong nih. Ya. Bagi saya begini ya, bisa nggak kita semuanya ingin bisa memperdamaikan Bang Rudi dengan Bang Edis? Supaya bisa melebar-lebar, ya. Bisa tidak kita memperdamaikan Bang Rudi dengan Bang Edis? Bisa Bang. Nah ini, jadi kita jangan lagi bicara kemana-mana. Habis itu tadi ada yang Bang Rudi tadi berkata begini ya kepada kita semuanya. Bang Rudi sudah 4 kali minta maaf, berusaha minta maaf. Nah pertanyaan saya kepada Bang Rudi, kalau memang Bang Rudi sudah berusaha
4 kali minta maaf, kenapa tiap hari seolah-olah Bang Rudi menyerang Bang Edis? Itu dulu Bang, bisa Bang jelaskan? Habis itu kita jangan kemana-mana ya, kita ingin memperdamaikan mereka. Jelaskan. Kita orang Kristen. Oke, silakan Bang Rudi. Aku jelaskan. Jadi si Edis bingung, dari mana kau dapat data-dataku, katanya kan. Aku bilang begini. Ya teman-teman, Rudi Yohanes Iskariot sebenarnya sudah menunjukkan etikat baik. Bukan sekali, tetapi 4 kali ia mengulurkan tangan, mengajak damai kepada Edis Tipu. Namun ajakan dari Rudi Yohanes Iskariot itu ditolak mentah-mentah oleh Edis Tipu. Edis Tipu seolah tidak mau berdamai, malah terus menyalakan api perseteruan demi dia menaikkan donasinya. Padahal siapapun bisa melihat siapa yang benar-benar mencari kedamaian dan siapa yang ingin membuat keributan. Ini aku bilang sama Sedis, kelebihanku Dis, aku lebih dahulu terkenal dari kau. Jadi penggemarku banyak di USA dan bekerja di segala bidang. Makanya info kalian sudah aku pegang semua. Untuk Henry Tarigan, aku tahu dia belum jadi warga negara USA dan masih ilegal. Kata gampangnya, dari orang yang mengaku dapat data dari kawannya, dan kawannya dapat info dari Sopkatul Bekatul teman-teman. Nah, itulah riwayatnya. Kan sudah pernah aku bilang, di saat kalian bahagia, semua kalian ceritakan sama kawan-kawan. Namun mereka kan bisa tersinggung karena hal kecil, dan begitu ada momen langsung meledak-meletup ya. Kutunjukkanlah aku mengajak dia berdamai. Ini kau terus pun yang bahas, lihatlah kontenmu tiap hari bahasanmu hanya Edis dan Edis. Ku bilang itu untuk mencerdaskan herdermu. Kalau kau mau kita damai, kita live berdua, dan aku mau mengaku salah. Aku mau mengaku salah, dirimu juga dong, biar Oten semua tentram. Dan kau bisa lanjut galang donasi untuk cita-citamu. Karena aku akan mundur, Dis. Jadi biarlah kalian di sana, aku sudah 52 tahun. Dan aku mau jadi pengacara. Ini sudah kusampaikan, terus kukirim ini status Facebookku. Kekeliruan dalam kasus saya dan Edis adalah, tidak ada yang mau mendamaikan. Yang ada meminta atau memaksa aku untuk mengalah. Bukan mendamaikan, tetapi mereka meminta dan memaksa aku mengalah. Itu namanya sistem belah bambu. Yang satu diinjak, yang satu dinaikkan. Ya nggak bisa lah. Aku bukan orang on sekali. Kalau saran saya gini, baiklah kita berdamai. Aturannya gini, kalau bisa teman-teman yang apologi ini, undanglah Bang Edis sama Bang Sengderbar itu saling memaafkan. Jangan kita jangan lagi melebar kemana-mana. Jangan lagi melebar-lebar kemana-mana. Soalnya ini sudah masuk ke komunitas Islam. Kita malu jadi orang Kristen. Gara-gara sedikit jadi ributnya berkepanjangan. Kami saya sendiri. Oke, pertanyaan saya langsung kepada Kak Rosdiana. Siapa yang bisa mewakili Bang Edis ya untuk memanggil Bang Edis untuk menghubungi Bang Edis supaya kedua orang ini bisa berdamai. Di mana sajalah ya, di Komal siapapun. Yang jelas dua orang ini bisa berdamai. Dari pihak Edis siapa yang mau menghubungi Bang Edis supaya kedua orang ini berdamai? Kalau bisa gini, atau bisa gini, satu orang memanggil Bang Edis. Kalau bisa video call secara offline aja biar bisa berkomunikasi aja sama Bang Derbat supaya ini kasus ini damai terus, Bang. Melalui Bang Edi, itu ada Pak Bom dengan Mbak Yuli di bawah. Kita coba maksudnya ambil orang-orang yang bisa berhubungan dengan Bang Edis dan Bang ini. Dan kita cari jalan keluar ya teman-teman di bawah. Coba stop dulu dengan diksi dan aksara yang akan memperkeruh suasana ya. Saya minta, saya mohon. Kak Yuli mana Kak Yuli? Jangan lagi memperkeruh suasana. Ayo. Oke, Kak Yuli. Saya turun ya, Mbak Yuli dengan Pak Bom. Saya turun ya. Saya turun Bang Pedi, izin ya. Terima kasih semua. Shalom. Terima kasih teman-teman. Halo semuanya. Oke ya. Halo Pak. Ya Pak Silalais. Aku mau nyaran gini aja lah. Kalau bisa memang pas yang seperti yang Bapak Pendi bilang tadi, memang harus dijumpakan lah si Lei Edis sama Lei Sang Debater ini. Ini orangnya sebenarnya baik nih ya. Sangat baik. Aku udah pernah jumpa. Iya, udah pernah jumpa aku sama Lei ini waktu ke Duri ke rumah anak terang. Udah pernah jumpa. Siapa? Sama Pariban Lai dulu Burtompul. Burtompul. Iya.
Nur Tompul. Nggak tahu, aku lupa. Waktu kami Ya, di mana? lupa. Di ruko atau di sini? Iya, langsung ke rumah anak terang itulah, ke rumah pas baru-baru siap rumah itu dulu. Baru-baru siap. Astaga, lupa. Oh, yang dari rumah bukannya? Entah dari mana pun itu pokoknya. Oke. Siap. Lanjut. Oke. Ya, aku hanya pengen dijumpakan aja ya. Kuncinya di situ aja ini. Kalau ini penggemar-penggemar di sini ibarat apa? Cinta itu, jika cinta melekat rasa apa? Tai kucing rasa coklat. Nah, itu tuh. Gara-gara itu tuh. Sesimpel itu kan. Jika cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Nah, hanya sesimpel itunya. Jadi kalau disumpahkan yang dua ini damai nih. Penggemar Edis pun jadi dingin. Penggemar sang debat ini pun jadi dingin. Itu aja itu. Oke, Bang Silalahi, terima kasih ya. Bang Silalahi, terima kasih. Berarti Bang Silalahi sepemahaman dengan apa yang saya pikirkan ya. Siap. Bang Pendi. Oke, baik, aku sadar. Siapa lah ini? Terima kasih lagi. Gitu aja Pak Pendi ya. Siap. Oke, bentar Ya, Bang. makasih. Karos. Sebentar Karos. Sebentar. Teman-teman yang dari pihak Edis, apakah ada yang mau mendamaikan kedua saudara kita ini? Gini Bang Pendi, saran saya itu kan ada Kak Yuli sama Mr. M itu. Iya betul. Tidak ada di bawah. Di bawah tidak ada Kak Yuli. Undangannya Kak Yuli. Kak Yuli tidak ada di bawah. Sama Bang Mr. M. Kak Yuli tidak ada di bawah ya. Kalau bisa undang aja, Bang. Gimana cara undangnya ya? Bang Pendi. Siap. Bang Pendi. Boleh saya bicara sedikit sama debater? Ya, sebentar Pak. Kita urut dulu ya biar enak ya, Pak Hop. Pak STT sebentar ya, satu-satu. Biar tertib kita sama-sama ya. Pak Rosdiana sudah, tinggal Pak ini ya, Pak Ragnar ya. Pak Ragnar tadi belum ya. Pak Postro udah tadi kan ya. Oke, Pak Ragnar silakan Pak Ragnar, apa yang mau disampaikan? Siapa Bang? Shalom Pak Ragnar ya, yang ini yang di samping Pak Hop. Oh iya bentar. Mungkin beliau ini. Oke, saya sudah undang. Nah, jadi bagi saya jangan lagi melebar kemana-mana karena sudah setiap hari itu lagi ditanyakan, sudah dijawab berkali-kali, itu lagi ditanyakan. Nah, saya sangat percaya keinginan kita semua di sini adalah bagaimana kedua saudara kita ini berdamai. Sekalipun saudara menghina si A, menghina si B, tetap dalam hati kecil saudara, bagaimana kedua saudara kita ini bisa berdamai. Pasti itu, saya sangat yakin. Makanya mari kita tempatkan hati dan pikiran kita di tempat yang netral ya. Jangan kita menghujat si A, jangan kita menghujat si B. Upaya damai memang sempat diusahakan oleh PND Aceh yang mencoba menjadi penengah di antara dua kubu panas, Rudi Yohanes Iskariot versus Edis Tipu. Namun, melihat rekam jejak selama ini, di mana Rudi Iskariot kerap jadi sasaran serangan verbal dari herder-herder Edis Tipu, banyak yang meragukan apakah perdamaian ini benar-benar bisa terwujud. Di atas kertas terdengar indah, tetapi di lapangan sulit dibayangkan dua sosok yang sudah saling buka-bukaan aib bisa duduk satu meja tanpa ada percikan baru. Jangan lagi kita tanyakan, oh ini kemana, sudah berkali-kali juga dijawab. Gini Bang Pendi, yang soal 3M itu mohonlah dibatalkan lah. Kasihan si Bang Edis itu. Itu nggak ada Bang, itu 3M itu tidak ada, itu terlalu dibesar-besarkan. Aduh. Saya malam itu Bang Rudi biar saya jawab ini. Malam itu saya mendengar dari awal ya. Itu bukan dikasih kepada Bang Rudi Yohanes, Bang Rudi Iskariot. Ini Rudi Iskariot, 3M buat kamu, tolong kamu pulangkan edisi. Bukan. Tapi 3M itu pengurusan. Tapi kenapakah bisa diurus? Tidak akan bisa. Pak Saifuddin Ibrahim itu pernah dijumpai oleh beberapa oknum daripada pihak kepolisian. Langsung didatangi Bapak Saifuddin Ibrahim di Amerika, tetap nggak bisa dipulangkan. Dan waktu itu para polemikus sangat senang bahwa Pak Saifuddin Ibrahim akan dipulangkan. Pak Saifuddin Ibrahim dipulangkan. Bahkan mereka ingin buat acara besar-besaran untuk menyambut kepulangan Pak Saifuddin Ibrahim dengan cara mereka. Tapi tetap Pak Saifuddin Ibrahim masih dalam Kristus sekarang, masih di Amerika. Ya, walaupun hidup terlunta-lunta, pernah menjadi pemungut botol-botol bekas, ya itulah ya nasib dari seorang tukang hujat, si Udin Caikiti ini. Tetapi ketika dikatakan tentang 3M, adakah Kristen yang sudah mengklaim bahwa Rudi Iskariot menerima dana 3M dengan menjual Edis Tipu? Ada, ini contohnya.
Itu Pak Diana. Yang satu lagi saya dapat kabar gini, yang di GBI Kairus itu gimana? Ceritanya udah damai Bang? Atau gimana? Fokus, jangan kemana-mana Bang. Nggak ada urusan dengan itu Bang Rudi. Kita nggak ada urusan dengan itu. Kita nggak ada urusan dengan itu. Oke, terima kasih. pertanyaannya Nggak, kayak gitu, Bang nanti Fendi, nonton bisa- videoku tadi sore ya. Nonton videoku tadi sore. Ada itu di YouTubeku. Video tadi sore nonton. Jadi fokus kita Bang Pendi, kalau misalnya ada orang pertanyaan misalnya tentang GBI Kairos, tentang sesio, tentang apa, itu singkirkan dulu tuh semua tuh. Fokus kita adalah Bang Rudi sudah mau berdamai. Oke Bang. Supaya yang di bawah ini tahu, fokus kita adalah Bang Rudi sudah mau berdamai. Aku ulang lagi, fokus kita adalah Bang Rudi sudah mau berdamai. Kapan, bagaimana, caranya, Edis TV pasti dengar ini. Dan dia harus jawab. Oke, aku mau berdamai. Pada saat itu, baru sambutan Bang Pendi, atur kapan tuh mau live lagi atau Nah, kapan, kalau nggak ada oke. sekarang, ya. Kalau menurut saya, beliau berdamai, mereka berdua berdamai tidak perlu dikomal ya. Supaya netral, benar-benar netral, berdamai saja secara live. Apakah itu lewat YouTube? Live di masing-masing YouTube. Pendi tidak usah berdamai melalui komal, tetapi melalui live, melalui YouTube. Nah, apa bedanya dengan komal? Lagian kalau berdamai sembunyi-sembunyi, siapa yang bakal tahu? Bisa kan Bang Rudi? Seperti malam itu, ketika Bang Rudi berdiskusi dengan Bang Edis. Apa di komal gini? Di komal gini aja berdua. Nah, ada satu jurinya lah. Harus Ya. begitu kalau kami berdua nanti tengkar lagi kayak kemarin. Oh, siap. Nah, bisa saya ngomong Pak Pendi? Siap, silakan. Nah, silakan. Syukurlah kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kasih-Nya kepada Lai Rudi yang sudah sangat terbuka dan jujur seperti ini, untuk bisa nanti kita harapkan si Edis betul-betul mau berjumpa di komal seperti ini. Mungkin kalau hari ini belum, saya harap kepada teman-teman yang pro dengan Edis, jangan lagi dibakar-bakari, jangan lagi dibuat satu status-status atau video. Diharapkan supaya nanti Edis mau datang di hari berikutnya di komal ini, karena ini adalah sebuah kesempatan atau momen yang sangat bagus. Jadi harapan saya juga Lai Pendi nanti akan terus men-inbox si Edis. Kalau Lai Rudi kan sudah terbuka, ya syukur kan begitu ya. Saya sangat berterima kasih kepada Lai Rudi kalau seperti ini sudah mau. Berarti tinggal kita tunggu nanti Edis, biar nanti di komal seperti ini semua nonton. Saya yakin kalau ada perdamaian Edis dengan Lai Rudi kita ini yang senior ini, maka saya yakin dan percaya yang pendengki-pendengki itu nanti akan bakal diam, ya. Lai Rudi ini memang sangat bijak di dalam hal melakukan apologetnya. Ya tentu itu kan karena memang masih di Indonesia. Ya kalaupun mungkin si Edis di sana kita juga bangga karena dia sudah memberikan pencerahan-pencerahan yang selama ini kita tidak bisa berbicara. Tetapi mari kita jaga. Matikan itu dulu. Mari kita jaga kedua aset yang sangat berpotensi ini agar mereka nanti tetap di dalam kasih Kristus memberitakan Injil. Itu aja dari saya, Lai Pendi, dan terima kasih buat Lai Rudi atas segala kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Ku jawab sedikit. Edis itu adalah murid terbaikku, salah satu murid terbaikku. Sebenarnya yang paling baik itu Rudi Simamora ya dalam hal berapologet. Baru nomor 2 si Edis. Orang-orang TikTok ini kan baru kenal dia sekarang. Aku dulu mendidiknya itu di YouTube. Tetapi dia tidak naik-naik karena masih di Indonesia, nggak naik-naik. Tidak pernah ku cela dia sedikit pun. Masih ada videonya. Ku nasihati Dis, buat aja namamu pendek. Buat begini begono. Waktu kami di Skype, ku nasihati Dis, buku yang kau pegang itu begini begono. Kalau kau mau menyerang begini, kalau kau mau bertahan begini, ku kasih saran. Sudah. Sampai dia di Amerika, tak satu kata pun aku menghina dia, menghujat dia, bahkan ku banggakan. Ada yang judulnya kan, tangkap Edis, tangkaplah pantatmu, ku bilang. Ada itu kan. Baru ku bilang, orang ini termehek-mehek dibuat si Edis. Tapi entah kenapa dia benci kali sama aku, nggak ngerti aku. Pernah sekali ku live-kan dia, karena aku waktu itu kan, biar adalah mengisi YouTubeku, aku lagi kuliah kan. Apalah dibilangnya, wow, apa video saya dipakai, terus dibuat nomor rekening dia jalan gini. Aduh, ku bilang orang ini. Sementara aku dulu, videoku ku suruh pakai kalian lah, biar kalian cepat naik daun gitu ya. Nah, itu pun tak pernah ku cela dia.
Masih ku bangga-banggakan. Bahkan bulan 5 dia bertelepon dengan Rudi Simamora. Hanya 1 kali aku marah. Dan itu langsung ku telepon dia. Kau sudah mengerti? Dia sudah. Selepas itu tak pernah ku cela dia. Malah ku bangga-banggakan terus. Tapi bulan 9 kemarin itulah. Ya, apa boleh buat? Aku ternyata aku coba. Aku nggak bisa seperti Kristus. Ternyata aku manusia biasa yang lemah. Kenapa aku lemah? Karena aku punya anak. Makanya kemarin ada di Komal nanya, Lail beginilah tiru Kristus. Apa beda Kristus dengan saya? Saya bilang, saya menikah, Kristus tak menikah. Saya menikah. Kalau saya dihujat orang, difitnah orang, apa yang terjadi dengan anak cucu saya? Anak saya sudah mau SMP, saya bilang. Jumpa nanti kawan-kawannya, disodorkanlah video itu. Ini loh, bapakmu ternyata memakan donasi Rudi Simamora. Begini tak pernah mengasih 1 rupiah pun. Padahal Rudi Simamora sudah mengakui kemarin di rutan apa namanya itu Polres, aku pernah dikasihnya uang katanya. Tapi Edis ngotot tak pernah. Nah itu kan, itu yang kupikirkan. Ya kalau anakku tahan, kalau dia nggak tahan lompat dari lantai 5 gimana? Qaid is the dead. Cobalah kalian berpikir, aku bilang dia. Jadi jangan kalian paksakan aku seperti Yesus ya. Setelah ku aman-amati, ku pikir-pikir, gak sanggup aku seperti Yesus. Kenapa? Karena roh di dalam diriku ada 2. Roh iblis dan roh Tuhan, roh kudus itu. Dan rohku sendiri. Ternyata rohku sendiri yang memutuskan aku harus menjadi iblis. Paham ya? Ya silakan. Saya mau tanya sama Rudi. Apakah membocorkan privasinya orang itu begitu penting? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bang, fokus. Enggak, bukan ke situ lagi, Bang. Kita ke Jangan ke situ lagi jangan ke situ lagi. Tolong orang-orang Kristen jangan ke situ lagi. Ya. Kita melihat yang positif ke depan, orang ini berdamai itu. Jadi jangan melihat lagi mengulik-ngulik yang lalu-lalu, nggak begitu lagi. Ya gitu Bang. Oke, gini Bang, saran saya gini Bang. Undang aja Pak Saifuddin Ibrahim untuk bisa menjadi saksi Bang Rudi ini sama Bang Edis pada saat dia berdamai gitu aja Bang. Oke, ada yang lagi mau disampaikan? Kita berharap ya ada orang yang paling dekat dengan Aku yakin karena si Sofiatul itu memang hatinya sangat baik ya. Karena saya pernah melihat dia live dengan Pak Bom Bom, hatinya sangat, saya terharu melihat hatinya sampai nangis dia di komalnya Pak Bom Bom. Dan dia juga pun mau jangan sampai ribut-ribut lagi gitu ya. Nah kalau bisa nanti sekaligus kita ajaklah Ibu Sofi untuk nanti barangkali sebagai penyambung lidah, sehingga nanti di situ sekaligus juga nanti hal-hal yang mungkin selama ini dengan video-video atau perkataan-perkataan yang kurang bagus itu nanti dipulihkan dan sama-sama kita saling menerima kembali. Sofiatul kan sama si Edi kan sangat dekat di sana dan juga sering menjadi perpanjangan tangan dari si Edi ke Ibu Sofiatul. Itu barangkali Bang Pendi yang mungkin saya coba kasih masukan. Oke, siap Bang STT TikTok. Teman-teman, jadi kita berharap ya ada orang terdekat Bang Edis untuk berbicara kepada Bang Edis ya, supaya kedua saudara kita ini berdamai. Bang Asar, ada yang mau disampaikan, silakan. Iya, terima kasih Bang Pendi. Semalam juga saya sempat dengar Pak Jeki Sembiring doakan Abang dalam pelayanan Abang. Jadi dia juga mendoakan Abang. Tapi saya nggak tahu malam ini juga Abang mengajak Bang Rudi ini naik ke Kuala Abang. Jadi yang ingin saya sampaikan Bang Rudi, Abang ini bukan orang Batak Bang. Orang Batak enggak seperti tabiat Abang Bang. Orang Batak enggak pernah koar-koar Bang. Dan enggak pernah bersekutu dengan RT lain Bang. Bang Asar, jangan lagi ke situ Bang. Kita ingin bukan masalahnya ke situ Bang, tapi biar Bang Rudi tahu. Memang kau kira si Faruk itu bukan orang Batak, si Faruk? Enggak, sebentar. Bang Rudi, sebentar. Masa harus ku bilang lagi kau herder? Sebentar Bang Rudi, sebentar. Bang Asar, jangan lagi ke situ Bang Asar. Kita ingin mendamaikan mereka. Kalau Bang Asar bilang bahwa bukan Bang Benny gini Bang. Enggak, saya sudah bilang itu Bang Asar, sebentar ya. Saya sudah bilang tadi, kenapa saya undang Bang Rudi kemari supaya Bang Rudi tidak lagi bersekutu dengan para polemikus, ya. Teman-teman, dari awal sudah kelihatan arah framing dari Pendi Aceh ini seolah-olah ingin membalikkan narasi bahwa Rudi Iskariot
bersekutu dengan penghujat Kristen, lalu kini dituding lagi bersekutu dengan polemikus. Padahal dibalik semua itu ada niat Rudi Iskariot untuk berdamai yang sudah berkali-kali diupayakan tetapi selalu kandas di tengah jalan. Mengapa? Karena setiap kali tangan damai diulurkan selalu saja muncul herder-herder Edis tipu yang datang menyerang tanpa ampun. Akhirnya perdamaian yang diimpikan tinggal wacana, sebab selama pasukan herder itu masih gentayangan, rekonsiliasi sepertinya hanyalah mimpi di siang bolong. Kenapa Bang Rudi saya tidak naik ke tempat saya? Saya undang Bang Rudi, saya bilang sama Bang Rudi naik ke tempat saya daripada abang di tempat bersekutu dengan penghujat Kristen. Tolong naik ke tempat saya. Saya ingin kedua saudara kita ini damai. Apa kata Bang Rudi? Yakin Pak Pendi? Nanti Pak Pendi diserang loh. Pak Pendi nanti dimarah-marahin loh. Saya bilang saya sudah siap. Betul Bang. Aku pribadi aja nggak senang dengan Bang Pendi seperti. Kenapa gini? Tidak masalah. Abang tidak senang dengan saya tidak masalah. Bukan nggak senang. Gini, Bang Rudi dulu mengaku itu Bang Pendi takkan senang orang dimanapun aku berada. Kenapa? Bukan Bang. Herder itu hanya punya kesetiaan. Bukan masalah herder. Bang gini. Abang udah kepala sakit hati orang Kristen abang. Benar. Enggak boleh. Udah Bang Rudi. Jangan sudah sakit hati. Nah, Biro nggak sakit hati? Enggak, aku enggak. Nah itu, Suez enggak sakit hati? Bang, jangan lebih suwiskan. Bang Pendi jangan lebih suwiskan dulu. Enggak. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Mabuk dia diturunkan aja. Saya minta maaf Bang Aswar, saya turunkan ya. Orang mabuk bicaranya. Kita ingin mendamaikan kedua saudara kita ini, ya. Masa saudara tidak? Boleh saya ngomong Bang? Bang Pendi boleh saya ngomong? Oke, silakan. Begini Bang, kalau mendamaikan di Komal itu sebenarnya susah juga Bang. Maunya gini, bikin di WA grup aja. Jadi damainya di situ dua lah yang istilahnya jurinya kan gitu. Kalau di sini nanti Bang di Komal ini nanti banyak kali banyak kali entah omongan orang, omongan begini, begono. Jadi kan nggak fokus. Damai di WA grup ini seperti usulan tadi si Pendi ya. Damainya jangan melalui Komal, tetapi melalui live YouTube. Nah ini lebih sempit lagi. Damai di WA Group, siapa yang tahu kalau mereka berdamai? Gitu loh Bang. Nah justru ini masalah ego loh. Justru kita ingin Bang Best TV ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak STT TikTok tadi, bahwa ada saudara-saudara kita yang dekat dengan Bang Edis bisa merayu Bang Edis supaya mau berdamai dengan Bang Rudi. Jadi jangan kita lagi bahas kemana-mana. Jangan lagi kita congkel masa lalu mereka, itu nggak akan selesai. Kalau kita mencongkel masa lalu mereka, itu nggak akan selesai. Percayalah sama saya. Ya, teman-teman, kita tunggu saja apakah rekonsiliasi damai yang diupayakan oleh Pendi Aceh, upaya damai antara Edis tipu versus Rudi Iskariot ini benar-benar bisa terwujud atau cuma jadi janji manis di bibir Pendi Aceh saja. Soalnya sejarah menunjukkan setiap kali ada wacana damai selalu saja muncul herder-herder Edis tipu yang menyerang lagi dan lagi, seolah tidak rela perdamaian itu terjadi. Jadi menarik ini untuk disimak, apakah kali ini Edis tipu bisa menahan diri atau justru makin menggila dengan serangan barunya. Kita tunggu babak selanjutnya dari drama apologet sesama anak-anak Theos yang paling panas di jagat media sosial dunia lintas agama.